Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Ashifa Fatiro dengan NIM 21081060118, kelas Tadris Biologi A semester 6. Di sini saya ingin sedikit memaparkan mengenai LKPD berbasis virtual lab tentang gangguan sistem ekresi. Adapun penunjuk pengguna LKPD yaitu pertama, mengisi identitas pada lembar LKPD, kedua, membaca petunjuk pada lembar LKPD, ketiga, baca dan pelajari organ sistem ekresi dan gangguan sistem ekresi. Jika informasi yang disampaikan guru kurang jelas, bisa ditanyakan kepada guru. 4. Mengamati gambar yang diberikan dan jawab pertanyaan. Lalu kelima, lakukan kegiatan berdasarkan prosedur yang ada pada LKPD. 6. Mengisi data pengamatan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. 7. Jawablah pertanyaan yang telah tersedia pada bagian evaluasi. 8. Menuliskan kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu pertama, peserta didik mampu menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekresi pada manusia. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ sistem ekresi pada manusia. Ketiga, peserta didik mampu mengetahui cara untuk mendeteksi kandungan glukosa. Keempat, peserta didik mampu melaksanakan praktikum berbasis virtual lab sistem ekresi. Kelima, peserta didik mampu menyimpulkan hasil percobaan uji kandungan glukosa. Metode pembelajaran yang digunakan kali ini yaitu dengan menggunakan pendekatan inquiry based learning dengan model discovery learning, dan metodenya itu diskusi, presentasi, dan eksperimen. Praktikum kali ini yaitu uji kandungan urin dengan menggunakan virtual lab. Alat dan bahan yang digunakan yaitu handphone atau laptop ataupun komputer, lalu internet, dan laboratorium virtual lab sistem ekresi. Nah, prosedur kerja ini kita akan menguji kandungan glukosa pada urin. Nah, untuk aplikasi VLab sistem ekresi ini bisa didapatkan di Google Play Store, bisa di-download terlebih dahulu. Jika sudah di-download, maka bisa langsung buka aplikasinya. Jika sudah di-download, maka bisa langsung buka aplikasi tersebut. Tampilan awal pada aplikasi Virtual Lab Sistem Ekresi. Nah, ini tampilan utama pada Virtual Lab Sistem Ekresi. Kemudian ada icon untuk mematikan suara, bisa dinyalakan kembali atau dimatikan. Lalu itu ada yang warna merah itu untuk keluar dari aplikasi. Kemudian kita klik bagian tengah untuk dilakukan yang selanjutnya. Nah, tampilan selanjutnya itu terdapat materi, ada pengantar, ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Nah, pada setiap organ ekresi ini masing-masing terdapat praktikumnya. Lalu kita akan membuka pengantar terlebih dahulu untuk melihat di dalamnya. Nah, pada tampilan awalnya itu seperti ini. Ada orang yang membuang sampah. Lalu ada pertanyaan, pernahkah kalian membuang sampah? Mengapa kita harus membuang sampah? Kemudian klik selanjutnya ada definisi sistem ekresi. Klik selanjutnya ada osmoregulasi. Pengertian dari osmoregulasi. Klik selanjutnya ada perbedaan ekresi, sekresi, dan defekasi. Kemudian klik sebelumnya untuk kembali ke tampilannya. Kemudian kita akan melakukan uji kandungan urin pada ginjal, maka kita klik ginjal. Nah, pada tampilan ginjal selanjutnya terdapat menu ekresi melalui ginjal, bagian-bagian ginjal, proses pembentukan urin, lalu ada gangguan pada ginjal, lalu kemudian ada praktikum uji kandungan urin. Kita akan membuka dulu ekresi melalui ginjal. Terdapat gambar, lalu kita klik ginjal, akan muncul pengertian ginjal itu apa, sama kepada ureter atau uretra dan kandung kemih. Kita klik kembali. Kemudian kita lihat bagian-bagian ginjal. Nah, pada bagian-bagian ginjal ini terdapat bagian-bagian ginjal penjelasannya. Ketika kita klik, maka kita akan melihat pembuluh darah kortikal secara jelas, bentuknya seperti apa dan terdapat fungsinya. Kemudian kita klik selanjutnya, terdapat struktur nefron. Ketika kita klik juga sama, akan terdapat pengertian atau fungsinya.
kemudian kita klik panah sebelumnya, kemudian kita akan melihat proses pembentukan urin. Nah, di sini dijelaskan tentang proses filtrasi. Terus kita klik selanjutnya, yaitu ada proses reabsorpsi. Kemudian kita klik selanjutnya, terdapat proses augmentasi. Terus kemudian kita klik selanjutnya, ada video yang bisa kita lihat. Nanti kita klik saja, kemudian kita kembali lagi ke tampilan sebelumnya. Terus kita akan melihat gangguan pada ginjal. Nah, pada gangguan pada ginjal ini kita bisa lihat ya, gangguan pada ginjal itu ada apa saja, kemudian efeknya apa saja. Nah, terus akibatnya dari apa itu bisa kita ketahui. Lalu kemudian kita klik kembali. Lalu kita akan melakukan praktikum uji kandungan urin. Maka kita klik praktikum uji kandungan urin. Yang praktikum yang kita lakukan itu adalah uji kandungan glukosa. Nah, pada tampilan ini terdapat alat dan bahan, kemudian ada daftar alat dan bahan yang diperlukan. Bisa dilihat. Lalu kita tarik saja alat dan bahan yang digunakan, kita tarik ke bawah. Seperti gelas ukur, terusan bunsen, terus rak tabung reaksi, 2 tabung reaksi sudah, lalu pipet, 2 sampel urin, kemudian ada larutan benedik dan korek api. Kemudian kalau sudah semuanya bisa kita klik lanjut. Nah, kemudian kita akan melakukan praktikum secara virtual lab. Bisa diikutin prosedurnya, tata caranya yang ditulis di atas. Kita tarik pipet tetes sampel A, kemudian kita ukur di gelas ukur, kemudian kita letakkan di atas tabung reaksi A. Kemudian ambil pipet tetes, tarik pipet tetes, kemudian teteskan 5 tetes pada sampel A. Kemudian klik tabung untuk mencampurkan urin dan larutan benedik. Ambil korek api untuk menyalakan pembakar bunsen. Kemudian ambil tabung reaksi A dan letakkan di pembakar bunsen untuk memanaskan larutan. Dan kalian bisa lihat hasilnya seperti apa setelah dibakar. Kemudian klik tabung untuk kembali lagi ke tempatnya. Kemudian dilakukan yang sama pada sampel B seperti sampel A sebelumnya. Kemudian kita klik. Nah, kemudian setelah selesai kita bisa melihat perbedaan warna sebelum dan setelahnya. Lalu kita bisa lihat warna hasil uji glukosa itu kandungannya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat ya penjelasannya. Kalau biru itu normal, lalu kemudian hijau kuning keruh itu berarti terdapat kandungan glukosanya. Bisa dilihat ya untuk keterangan di hasil pengamatan. Nah, kemudian praktikum telah selesai mengenai uji kandungan glukosa. Karena kita hanya untuk uji kandungan glukosa, maka bisa kembali. Tapi jika misalkan kita ingin melakukan praktikum selanjutnya itu bisa klik lanjut untuk melakukan praktikum uji kandung protein. Nah, ini jika klik lanjut maka kita akan melakukan uji kandungan protein. Tata caranya sama seperti yang sebelumnya, bisa ditarik, ada daftar alat dan bahannya yang diperlukan, maka kita tarik saja alat dan bahannya. Kemudian klik lanjut, ikuti tata cara yang diperintahkan dari virtual lab tersebut. Nah, pada uji kandungan protein ini yang membedakan itu pada larutannya.
Kalau pada uji kandungan protein ini menggunakan larutan biuret. Tata caranya hampir sama, cuman berbeda pada larutan biuretnya saja. Pada sampel B pun sama, dilakukan sama seperti sampel A. Ditaruh kepada tabung reaksi, kemudian diteteskan larutan biuret, kemudian nanti akan dibakar di atas bunsen. Nah, setelah selesai kita bisa melihat perbedaannya. Lalu ada keterangan juga mengenai mengandung protein atau tidak mengandung protein, warnanya seperti apa. Kemudian praktikum telah selesai. Kalau jika misal ingin diulangi, maka bisa klik ulangi. Jika telah selesai, maka bisa klik menu akan ketampilan sebelumnya, ketampilan yang ginjal, kemudian klik lagi kembali pada tampilan yang awal seperti ini. Kemudian kita bisa klik kembali lagi untuk menyelesaikan praktikum, maka kita klik keluar. Maka praktikum telah selesai. Setelah dilakukannya praktikum melalui virtual lab, peserta didik maka harus mengisi hasil pengamatan, yaitu terdapat tabel pengamatan mengenai uji kandung glukosa pada urin, yaitu ada sampel, warna urin sebelum diuji, kemudian warna urin setelah diuji, dan keterangan. Kemudian peserta didik juga mengerjakan lembar diskusi yang diskusikan secara kelompok. Terdapat 5 pertanyaan mengenai praktikum yang telah dilakukan dan gangguan sistem ekskresi pada manusia. Kemudian peserta didik juga memberikan kesimpulan mengenai praktikum yang telah dilakukan dan dikumpulkan ke guru setelah itu. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai virtual lab sistem ekskresi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.